Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Pasar saham sedang tidak baik-baik saja, apakah benar seperti itu atau tidak? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saya ingin bertanya kepada kamu yang sudah masuk pasar modal di atas 5 tahun. Apakah kamu merasa ada yang berbeda dengan pasar modal kita di tahun 2024 ini? Rasanya banyak hal yang seakan-akan membuat pasar saham menjadi kurang menarik di mata investor, baik itu investor lokal maupun asing. Apakah ini hanya pendapat saya pribadi, ataukah kamu juga merasakan hal yang sama? Dari data ini sebenarnya kamu bisa lihat fakta yang terjadi di lapangan. Saat video ini dibuat pada tanggal 25 Mei 2024, kinerja IHSG di tahun 2024 masih turun minus 0,69%. Dalam periode 5 tahun terakhir, hanya 2 kali IHSG merah, yaitu saat krisis tahun 2020 sebanyak minus 5,29%, dan tahun 2024 ini setidaknya hingga tanggal 25 Mei yang mana masih minus 0,69%. Selain itu, apabila dilihat historical kinerja IHSG bulan Januari sampai bulan Mei, kamu akan lihat bahwa IHSG tidak mengalami perubahan yang signifikan. Naiknya sedikit, hanya 1,5%, turunnya juga sedikit. Dalam 5 bulan ini terlihat IHSG lebih banyak fase turunnya dibandingkan fase naik. Apakah ini menandakan pasar saham sedang kurang diminati? Antusiasme masyarakat terhadap pasar modal rasanya sedikit berkurang. Dari sisi pemahaman literasi keuangan, sebenarnya terjadi peningkatan, di mana sudah lebih banyak orang yang sadar tentang pentingnya investasi dan mempersiapkan dana di masa depan. Dengan peningkatan literasi itu, seharusnya pasar modal kita menjadi lebih ramai, tapi rasanya kok tidak seperti itu. Malah terasa lebih sepi dan banyak orang yang berpindah ke berbagai instrumen keuangan yang lain. Trending pasar modal memang terjadi lonjakan saat tahun 2020, di mana terjadi krisis yang membuat banyak orang terbuka matanya tentang pentingnya investasi. Pada tahun itu banyak sekali orang yang mulai belajar tentang pasar saham dan membuat bursa saham menjadi sangat ramai dengan investor-investor barunya. Jika sebelum krisis berbicara tentang saham rasanya asing, setelah terjadi krisis, berbicara tentang saham malah menjadi sangat wajar. Terlepas dari berbagai persepsi salah benarnya tentang investasi, pada zaman itu pasar saham menjadi salah satu topik penting yang selalu dibicarakan banyak orang. Pertanyaannya, apakah di tahun 2024 ini orang-orang itu masih ada di saham, ataukah kebanyakan dari mereka sudah pensiun dini atau pindah di instrumen yang lain? Terlepas dari kondisi itu, menurut saya pribadi pasar saham di tahun 2024 ini terlihat menjadi kurang menarik bagi banyak orang. Setidaknya ada 5 kondisi yang berhubungan dengan hal itu. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Pertama, kode broker ditutup. Beberapa waktu yang lalu kamu tentu pernah dengar pro kontra tentang kebijakan bursa dalam menutup kode broker. Hal ini membuat pelaku pasar tidak bisa melihat kode broker yang menjual atau membeli saham selama jam perdagangan. Ringkasan perhitungan pembelian dan penjualannya nanti baru ditampilkan pada penutupan akhir hari. Meski ada beberapa alasan yang disampaikan bursa tentang penutupan kode broker ini, tapi banyak juga pelaku pasar yang kurang setuju dengan hal ini. Bursa seakan-akan terlihat menjadi kurang transparan karena kode broker ditutup sehingga retail tidak bisa melihat broker mana yang jual dan beli suatu saham. Kebijakan ini mungkin membuat banyak pelaku pasar yang menjadi kecewa dengan aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh bursa. Nah, apakah kamu setuju dengan kebijakan ini atau tidak? Silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kedua, pro kontra kebijakan full action call. Isu kedua yang mungkin menjadi sentimen kurang sedap di bursa adalah tentang kebijakan full action call. Tentu saja kebijakan ini juga memancing pro kontra di pelaku pasar. Berdasarkan artikel yang saya kutip di samping ini, kamu bisa membaca sisi positif dan negatif dari kebijakan ini, yaitu dari sisi positif sendiri, manfaat dari adanya kebijakan ini seperti memotivasi para emiten untuk bisa memperbaiki kinerja fundamental perusahaan maupun likuiditas perdagangan sebagai perusahaan tercatat yang ada di pasar sekunder. Lalu, memberikan waktu memadai untuk emiten memperbaiki kinerja sebelum saham dikenakan suspensi. Selain itu, dampak dari kebijakan ini juga bisa dilihat dari harga minimum saham. Dalam kategori ini, karena memang masalah likuiditas tidak akan lagi 50 per lembar saham,
melainkan bisa mencapai Rp1 menggunakan ketentuan auto rejection. Sementara itu, dampak negatif yang dirasakan sebagian pihak memunculkan petisi untuk menghapuskan peraturan dari papan pemantauan khusus pada full action call. Hal ini karena kebijakan tersebut mengganggu aktivitas perdagangan saham dengan tidak adanya transparansi bid offer di sejumlah saham dan terbentuk harga pada random closing. Poin ketiga, posisi saham big caps banyak bergeser dan didominasi satu grup saja. Bagi kamu yang sudah masuk pasar modal di atas 5 tahun, mungkin akan merasa sedikit aneh dengan posisi saham-saham yang menempati 10 market cap terbesar di Indonesia. Ini merupakan perbandingan peringkat market cap per April tahun 2024 dan April tahun 2023. Ada dua saham yang masuk dan keluar untuk periode ini. Di bulan April tahun 2023, saham UNVR dan ICBP menduduki posisi ke-9 dan posisi ke-10. Tapi di tahun 2024, kedua saham itu sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh saham brand dan AMMN. Dari perbandingan ini saja kamu bisa lihat bahwa posisi saham blue chip zaman dulu banyak yang bergeser, bahkan digeser oleh pendatang baru. Apakah hal seperti ini merupakan kejadian yang biasa terjadi di bursa ataukah baru beberapa tahun terakhir? Poin keempat, harga saham blue chip banyak yang rontok. Melanjutkan poin sebelumnya, posisi saham blue chip dari penguasa market cap banyak yang bergeser. Hal itu karena kebanyakan dari mereka mengalami penurunan harga saham di tahun 2024. Sebut saja seperti BRI yang sudah turun 16%, TLKM turun 26%, ASII turun 17%, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah zaman dulu kejadian seperti ini sering terjadi? Apabila melihat histori saat krisis, hal seperti ini memang wajar, karena saham lain juga kebanyakan turun. Tapi apabila kondisi IHSG sedang baik di atas 7 ribuan, apakah hal ini menjadi wajar? Kenapa Big Money seakan-akan kompak menjual saham blue chip zaman dulu? Padahal, jika melihat kinerja keuangan Q1, saham-saham ini masih menghasilkan kinerja yang cukup baik, meski memang tidak istimewa. Poin kelima, trending crypto. Beberapa hari yang lalu saya sudah sempat bahas panjang lebar tentang trending crypto yang terjadi lagi di tahun 2024. Hal ini tentu bisa berdampak pada minat investor atau trader di pasar modal. Ada orang yang tetap setia di saham, tapi ada juga yang tertarik belajar hal baru dengan masuk ke dunia kripto. Manakah yang tepat? Tidak ada. Selama bisa hasilkan profit konsisten, keputusan apapun yang mereka ambil itu sah-sah saja. Tapi masalahnya, apabila banyak orang pindah dari saham ke kripto, secara tidak langsung akan berdampak juga pada nilai transaksi di pasar saham. Apalagi jika yang pindah itu adalah big money, yang dulunya bisa membuat harga saham naik dan turun. Kesimpulan, terlepas dari apapun kondisi yang terjadi di tahun 2024, saya pribadi masih tetap setia di pasar saham dengan segala pro kontra yang ada. Saya masih yakin bahwa pasar saham akan tetap tumbuh di masa depan, dan tidak ada salahnya tetap bertahan di masa sekarang. Dalam jangka pendek mungkin akan terjadi gejolak, entah itu penurunan harga yang kecil atau bahkan krisis. Yang jelas, selama perusahaan yang sahamnya saya pegang masih terus tumbuh, saya akan tetap memegang saham itu. Bagi saya, kondisi pasar saham menjadi kurang menarik sebenarnya adalah suatu kesempatan. Saat ini kita bisa cicil beli lebih lama saham incaran dengan harga yang lebih rendah. Dengan memanfaatkan keluarnya big money dari pasar modal, sebenarnya kita bisa mendapatkan saham incaran dengan harga yang lebih menarik. Poinnya ada dua, apabila nanti harga kembali naik, kita bisa dapat capital gain yang lebih besar dan potensi dividen yield yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan catatan, kinerja perusahaan juga tetap tumbuh dan masih punya prospek di masa depan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu masih menganggap pasar saham ini merupakan instrumen keuangan yang menarik? Atau mungkin kamu berpikir untuk pindah di instrumen keuangan yang lain? Itu semua terserah kamu. Keputusan yang kamu ambil merupakan keputusan yang telah kamu pertimbangkan matang-matang. Yang jelas, intinya lihat lagi potensi profit yang bisa kamu peroleh. Apabila pasar saham masih menawarkan profit yang menarik bagi kamu, silahkan lanjut di pasar saham. Tapi jika tidak, silahkan mempertimbangkan instrumen keuangan yang lain. Tidak ada yang salah dengan kedua hal itu selama kamu bisa mendapatkan profit konsisten dari tahun ke tahun. Tentu saja dengan mempertimbangkan resiko yang sudah siap kamu hadapi. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah sempat dibuat sebelumnya. Kalau kamu mau belajar tentang hal-hal apa saja yang dapat dipersiapkan untuk mengantisipasi penurunan harga saham, silakan nonton video dengan thumbnail di bawah ini.
Agar pemahaman kita sama, mari simak dulu videonya. Semoga ada pemahaman baru yang bisa kamu dapatkan. Setelah melihat video tadi, setidaknya ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan saat harga saham turun signifikan. Entah harga saham turun karena krisis atau hanya turun karena koreksi. Berikut ini beberapa inti pembahasan dari video tadi. Pertama, beli saham saat harganya sudah sangat murah. Kedua, tentukan 1-2 saham terbaik dari seluruh saham di portofolio. Ketiga, hitung sisa dana dan bagi proporsi average down ke maksimal 1-2 saham saja. Keempat, simulasikan kedua saham tersebut apabila turun signifikan sampai menyentuh harga yang tak wajar. Kelima, pastikan kamu masih punya dana untuk average down saat kondisi berada di poin keempat. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita simak dulu perbandingan IHSG di tahun 2024 dibandingkan krisis tahun 2020. Jika melihat kinerja IHSG dalam 5 tahun terakhir, semenjak krisis tahun 2020, IHSG belum pernah merah lagi. Tapi di tahun 2024 ini, setidaknya hingga video ini dibuat, IHSG masih turun sekitar 2,5%. Bahkan jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, IHSG terus merah. Kondisi merah 3 bulan berturut-turut hanya pernah terjadi seperti tahun 2020, yaitu pada bulan Januari hingga bulan Maret. Nah, bagaimana kondisi pasar saham hingga akhir tahun 2024 ini? Jawabannya tidak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan antisipasi. Sekarang mari kita bandingkan kondisi saham blue chip penggerak IHSG di tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2020 dan 2008 saat krisis. Apakah ada pola yang berulang? Saham pertama adalah BBCA. Saat krisis tahun 2008 dan 2020, saham BCA sempat turun selama 4 bulan berturut-turut. Penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 13,6% di bulan September, dan penurunannya terjadi sejak bulan Januari sampai bulan April secara berturut-turut. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 14,2% di bulan Oktober. Nah, di tahun 2008, saham BCA sempat turun berturut-turut pada bulan Maret sampai bulan Juni. Bagaimana dengan tahun 2024? Hingga video ini dibuat, penurunan saham terbesar BBCA masih 4,3% saja, belum sebesar saat krisis. Berikutnya BBRI. Saat krisis tahun 2020, saham BRI sempat turun 3 bulan berturut-turut dan turun 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 27%, yaitu pada bulan Maret. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 36%, yaitu di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 18%. Artinya, masih lebih rendah saat dibandingkan krisis tahun 2020 dan 2008. Kamu bisa lihat di tahun 2020 dan 2008, ada pola yang berulang juga di mana terjadi penurunan berturut-turut 3-4 bulan. Berikutnya saham TLKM. Saat krisis tahun 2020, saham TLKM sempat turun 3 bulan berturut-turut dan 4 bulan berturut-turut di tahun 2008. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 10,4% di bulan September. Sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 24% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 13,2% di bulan Maret. Berikutnya saham ASI. Saat krisis tahun 2020, saham ASII sempat turun 4 bulan berturut-turut pada periode Januari sampai April, dan turun 3 bulan berturut-turut di tahun 2008 pada bulan Agustus sampai Oktober. Penurunan terbesar tahun 2020 adalah 29% di bulan Maret, sedangkan penurunan terbesar tahun 2008 adalah 45% di bulan Oktober. Untuk tahun 2024 ini, penurunan terbesar masih 9,2% di bulan Januari. Dan ADRO. Saat krisis tahun 2020, saham ADRO sempat turun 4 bulan berturut-turut pada bulan Januari sampai April. Sedangkan pada tahun 2008, saham ini turun 5 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Agustus sampai bulan Desember. Sebagai informasi, saham ini IPO di tahun 2008, yang mana saat terjadi krisis. Nah, penurunan terbesar di tahun 2008 adalah 51% di bulan Oktober, sedangkan penurunan terbesar di tahun 2020 adalah 21% di bulan Januari. Untuk tahun 2024, menariknya saham ADRO belum mengalami penurunan harga, setidaknya hingga video ini dibuat. Dari beberapa perbandingan tadi, kita bisa memperoleh informasi bahwa yang pertama,
penurunan harga saham di tahun 2024 biasa saja, karena persentase penurunannya belum sebesar saat krisis tahun 2020 maupun 2008. Kedua, saat terjadi krisis, harga saham biasanya akan konsisten turun sekitar 3-4 bulan secara berturut-turut. Hal itulah yang menyebabkan harga saham saat krisis menjadi sangat rendah, maka tidak masuk akal. Poin ketiga, saat terjadi krisis ekonomi dan pasar saham, biasanya harga akan mengalami penurunan yang sangat besar dalam waktu 1 bulan. Mungkin bisa turun sekitar 10 hingga 50% dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menurut saya pribadi, kondisi pasar modal di tahun 2024 tidak mengarah kepada krisis seperti tahun 2020 dan 2008. Alasannya sederhana, karena kinerja perusahaan-perusahaan besar masih bagus dan bisa tumbuh. Selain itu, kondisi ekonomi di Indonesia masih solid. Penurunan harga saham di Indonesia menurut saya lebih disebabkan karena adanya kejenuhan dari pelaku pasar dengan kondisi pasar saham dan berbagai kebijakan yang mengejutkan yang dibuat di tahun 2024 ini. Selain itu, memang sudah sewajarnya jika pada pertengahan tahun seperti bulan Mei terjadi penjualan besar-besaran oleh big money. Bahkan menurut saya, kemungkinan aksi jual itu akan dilakukan hingga sekitar bulan September atau Oktober. Kondisi itu bisa dikatakan sebagai pola yang cenderung terjadi dari tahun ke tahun, sehingga cukup bisa dimaklumi. Terlepas dari berbagai faktor tadi, sebenarnya kejenuhan pasar saham di tahun ini juga pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kamu tentu ingat momen di mana pada beberapa tahun yang lalu pasar kripto sangat dominan di Indonesia, sehingga banyak sekali pelaku pasar modal yang berpindah. Nah, kondisi tersebut bisa dikatakan mirip seperti tahun 2024 ini. Banyak pemain saham yang beralih profesi menjadi pemain kripto, sehingga membuat pasar saham menjadi agak sepi. Hal itu sebenarnya sah-sah saja, karena yang kita kejar adalah profit. Tidak peduli apakah profit itu diperoleh di saham, kripto, reksadana, atau dimanapun. Selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Kita kembali ke topik pembahasan ini. Jika pasar saham sedang lesu, harga saham banyak yang turun dan pada akhirnya tidak kemana-mana, pertanyaannya, apakah ada peluang yang bisa kita manfaatkan? Tentu saja. Saat pasar sedang lesu seperti ini, biasanya akan ada beberapa saham perusahaan raksasa yang harganya menjadi kurang sesuai. Hal itulah yang bisa kita manfaatkan, di mana melakukan pembelian secara bertahap pada saham-saham besar yang lagi salah harga. Apabila kamu yakin dengan saham yang akan dibeli, telah menganalisa aspek fundamental dari berbagai sisi, dan memiliki uang dingin yang belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli sedikit demi sedikit saham incaranmu. Ketika membeli saat ini, kamu tentu tidak boleh langsung berharap harga sahamnya akan langsung naik minggu depan atau bahkan bulan depan. Ada periode waktu yang harus dilewati oleh saham tersebut hingga akhirnya big money masuk dan kembali membeli saham itu. Satu hal yang saya pegang hingga saat ini, pada akhirnya harga saham akan kembali mengikuti kinerja perusahaan. Dalam jangka pendek mungkin hanya ditentukan oleh supply and demand, tapi dalam jangka panjang kamu bisa lihat sendiri bagaimana kondisinya. Ketika harga saham turun signifikan, banyak orang menjadi tidak rasional. Nah, di saat itulah seharusnya kamu tampil beda dan berpikir secara rasional. Hal ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saat harga saham turun signifikan, tentu kebanyakan berita memuat informasi negatif. Pada saat itu, kamu harus berjuang untuk membersihkan pikiranmu dari sentimen-sentimen tersebut dan berpikir lebih rasional untuk menganalisa saham. Kesempatan seperti itu jarang terjadi, tapi apabila kesempatan itu datang, manfaatkanlah sebaik mungkin. Ketika harga saham turun, setidaknya ada beberapa peluang yang bisa kamu peroleh. Pertama, beli saham bagus pada harga yang lebih rendah. Kedua, harga tahun 2024 seakan-akan kembali seperti harga pada beberapa tahun yang lalu, padahal kinerja di tahun ini sudah tumbuh lebih besar. Ketiga, kamu diberikan kesempatan memperoleh lembar saham yang lebih banyak dengan uang yang sama banyak. 4. Dividen yield jadi lebih besar karena membeli saham pada harga yang lebih rendah. Kelima, bukankah kondisi ini merupakan kondisi yang selama ini kamu tunggu-tunggu? Saat harga saham naik signifikan, kamu berharap agar turun lagi. Dan setelah harganya benar-benar turun, apakah kamu berani beli? Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.